materi akuntansi manajemen pertemuan 16 yang berjudul penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perbandingan metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Di sini terdapat dua metode dalam menghitung biaya produk. Yang pertama itu ada metode penentuan biaya variabel. Hanya membebankan biaya produksi variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dan yang kedua itu ada metode penentuan biaya penuh, membebankan seluruh biaya produksi baik variabel maupun tetap, termasuk overhead tetap. Dan dalam metode PBP, biaya overhead pabrik tetap dianggap sebagai biaya produk, bukan biaya produksi. Biaya ini baru diakui saat produksi dijual. Baik, selanjutnya ini ada perbedaan utama PBV dan PBP. Di sini tuh terdapat tiga penilaian. Yang pertama itu penilaian persediaan. Pada metode PBV, nilai persediaan hanya mencakup biaya produksi variabel. Sedangkan pada metode PBP, nilai persediaan mencakup seluruh biaya produksi. Dan yang kedua itu ada laporan laba rugi. Perbedaan metode menyebabkan perbedaan laba karena biaya overhead tetap diakui berbeda. Pada PBV, biaya tetap langsung diakui sebagai biaya produk. Dan pada PBP, biaya tetap dibebankan ke produk dan diakui pada saat produk terjual. Dan yang ketiga itu hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika unit terjual diproduksi, laba PBV. Jika unit produksi terjual, laba PBP, terus laba PBV. Dan yang ketiga itu jika unit produksi unit terjual, laba PBV sama dengan laba PBP. Baik, selanjutnya itu ada perilaku biaya overhead pabrik tetap dalam metode PBP. Metode PBP memiliki dua permasalahan utama. Yang pertama itu ada konversi biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead dibebankan berdasarkan dasar seperti jam tenaga kerja, jam tenaga kerja langsung, atau jam mesin. Contohnya, jika satu unit butuh 0,5 jam kerja langsung dan tarif overhead tetap 20.000 per jam, maka overhead per unit itu 0,5 dikali 20, dan itu hasilnya 10. Terus yang kedua itu perbedaan antara biaya overhead sesungguhnya dan yang dibebankan itu. Langkah pertama, hitung tarif overhead pabrik tetap per unit. Dan langkah kedua, membandingkan total biaya overhead dibebankan dengan aktual. Jika perbedaan tidak material, dibebankan ke harga pokok penjualan. Jika material, dialokasikan antara persediaan dalam proses perusahaan jadi dan harga pokok penjualan. Dan selanjutnya ini ada metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Evaluasi kerja manajer dihubungkan dengan probabilitas unit bisnis yang dikendalikan manajer. Kalau penjualan naik, tapi biaya tetap sama, diotomatiskan laba juga naik. Tandanya manajer berhasil. Dan yang kedua itu kalau penjualan turun, ya laba ikutan turun. Dan yang ketiga itu kalau penjualan nggak berubah, laba juga tetap. Metode PBV, penentuan biaya variabel, mengikuti pada pola di atas. Laba perubahan sesuai naik turunnya penjualan. Tapi PBP itu penentuan biaya penuh enggak selalu gitu, karena semua biaya tetap dan variabel dihitung bareng, jadi hasil labanya bisa beda. Materi selanjutnya yaitu ada metode penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen.
Pelaporan segmen itu laporan yang nunjukin seberapa besar kontribusi tiap bagian perusahaan, bisa dari aktivitas, wilayah, pemasaran, atau unit bisnis terhadap laba perusahaan. Laporan ini biasanya pakai metode biaya variabel atau PBV karena hasilnya lebih akurat buat evaluasi dibanding biaya penuh atau PBP. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui bagian mana yang untung atau rugi dan untuk mengetahui produk atau cabang mana yang perlu dipertahankan, dikembangkan atau ditutup. Yang selanjutnya ada permasalahan. Ada 3 informasi laba berdasarkan daerah pemasaran, proyek khusus, dan tenaga penjualan. Individual adalah penting. Yang pertama itu ada pelaporan segmen berdasarkan metode penentuan biaya penuh. Yang kedua ada pelaporan segmen berdasarkan metode biaya variabel. Dan yang terakhir ada pelaporan segmen dengan pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Yang selanjutnya permasalahan lagi. Yang bagian kedua ini ada laporan segmen dasar kalkulasi biaya absorpsi. Sebuah perusahaan memproduksi stereo dan perekam video di suatu pabrik tunggal dan menggunakan kalkulasi biaya absorpsi untuk pelaporan internal dan eksternal, menyajikan laporan laba rugi lini produk dan dalam total selama tahun 2001. Setelah melihat kinerja tahun 2001, Presiden Direktur memutuskan untuk menghentikan produksi perekam video dengan alasan untuk meningkatkan laba sebesar 30.000 US dollar. Selanjutnya ada pelaporan segmen. Laporan laba rugi segmen dengan dasar biaya variabel. Nah, laporan ini memakai metode biaya variabel, tapi dengan sedikit penyesuaian. Walau sudah bikin laporan laba rugi segmen, metode ini punya keistimewaan tersendiri loh. Intinya laporan ini menunjukkan pembagian laba rugi tiap produk atau segmen dengan cara memisahkan 2 jenis biaya tetap. Yang pertama, ada beban tetap langsung, direct fixed expense. Ini biaya tetap yang langsung berhubungan dengan satu segmen tertentu. Contohnya, gaji manajer divisi produk A, biaya iklan khusus produk itu. Kalau segmen itu ditutup, beban ini ikut hilang kan? Nah, karena itu disebut juga biaya tetap yang bisa dihindari. Yang kedua, beban tetap umum. Common fixed expense. Ini biaya tetap yang dipakai bersama oleh beberapa segmen. Misalnya, penyusutan gedung pabrik yang dipakai banyak produk, gaji direktur pabrik, listrik kantor utama. Kalau satu segmen dihapus, biaya ini tetap ada, karena bukan cuma untuk satu segmen. Selanjutnya, ada metode penentuan biaya variabel guna perencanaan dan pengendalian. Apa sih? Manajer itu melakukan perencanaan keuangan untuk estimasi penjualan, produksi, biaya pada masa mendatang, dan sebagainya. Biaya tidak bervariasi dengan perubahan volume aktivitas dalam suatu rentang relevan tertentu. Pembedaan antara biaya tetap dan biaya variabel penting untuk memperkirakan, membuat biaya rencana akurat pada berbagai level volume produksi dan penjualan. Rencana keuangan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan operasi. Jika kinerja sesungguhnya berbeda dari kinerja yang diharapkan, tindakan koreksi mungkin diperlukan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang diharapkan. Adanya tindakan koreksi yang diperlukan, manajer dapat melakukan aktivitas pengendalian. Oke, jadi kesimpulannya, metode penentuan biaya variabel atau PBV lebih efektif untuk analisis manajerial karena menunjukkan hubungan jelas antara penjualan, biaya, dan laba. Sedangkan penentuan biaya penuh PBP lebih sesuai untuk pelaporan eksternal. Dalam pelaporan segmen, PBV membantu menilai kontribusi tiap bagian perusahaan serta mendukung keputusan strategi dan pengendalian biaya secara lebih akurat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.